Sedang mencari aplikasi pinjol yang paling mudah di ACC? Kalian bisa simak video ini sampai selesai. Karena pada kesempatan video kali ini, gue akan merekomendasikan daftar aplikasi yang menurut pengalaman pribadi gue mudah banget di ACC, aman dan terdaftar di OJK karena aplikasinya legal dan hanya bermodalkan KTP saja. Kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah tanpa jaminan apapun. So, buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, simak aja video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip-skip. Oke teman-teman, yang dimana sekarang sudah memasuki di tahun 2026, lebih tepatnya di pertengahan tahun 2026, sudah banyak banget ya aplikasi penyedia pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal, dan semuanya sama, hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Tapi faktanya beberapa aplikasi hanya menyimpan data-data kalian saja, di saat kalian mengajukan pinjaman, pinjamannya tidak kunjung di ACC. Jadi saran gua, kalian bisa gunakan aplikasi pinjol yang pasti-pasti aja, seperti yang gue rekomendasikan dalam video ini. Karena gue sendiri sudah pernah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang akan gue bahas pada kesempatan video kali ini. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol yang paling mudah di ACC di tahun 2026. Yang pertama tentu saja gue rekomendasikan aplikasi yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Pasti kalian juga mengenal aplikasi yang satu ini. Aplikasi ini terkenal paling mudah banget dan juga paling cepat banget nyairinya. Bahkan di saat kredit skor gue jelek aja, aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue dengan limit yang lumayan besar. Telah terunduh di Play Store sebanyak 50 juta unduhan, rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah. Ini hanya bermodalkan KTP saja ya. Kalian bisa mengajukan pinjaman dan mendapatkan limit hingga 100 juta rupiah. Tanpa NPWP dan juga tanpa slip gaji, kalian masih bisa mengajukan pinjaman. Tapi buat kalian yang mempunyai dokumen pendukung tersebut, seperti NPWP, slip gaji, ataupun mutasi rekening 3 bulan terakhir, kalian bisa cantumkan dokumen pendukung tersebut. Karena jika kalian cantumkan, peluang pinjaman kalian di ACC itu akan jauh semakin lebih mudah. Nah, bunganya juga nggak kalah penting ya. Aplikasi ini memberikan bunga mulai dari 0,01% saja per harinya. Jadi kalau kalian meminjam senilai 7 juta rupiah, bunga per harinya itu senilai 700 perak per harinya. Jika kalian mendapatkan bunga 0,01% ini. Pencairannya juga cepat, dalam kurung waktu 1 menit, bahkan aplikasi ini bisa langsung mencairkan pinjaman kalian ke Dana. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, gue rekomendasikan banget aplikasi ini, karena metode pencairan pinjamannya itu ada banyak banget, termasuk bisa mencairkan pinjaman kalian ke e-wallet ya, ataupun ke akun Dana kalian. Selain kalian bisa mendapatkan bunga mulai dari 0,01% di aplikasi ini, kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Ya, walaupun aplikasi ini banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati, tapi ada minusnya juga. Bayar angsurannya ini per 15 hari, bukan per bulan. Jadi gue saranin sebelum kalian mengajukan pinjaman dalam aplikasi ini, lebih baiknya kalian akumulasikan terlebih dahulu untuk pemasukan kalian. Karena di sini gue tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, terutama di aplikasi yang satu ini. Telat bayar sehari aja untuk angsuran kalian, kontak darurat yang kalian cantumkan itu akan langsung ditelepon oleh DC-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk plus minus dari aplikasi yang satu ini. Jadi bisa kalian pertimbangkan ya. Yang kedua, daftar aplikasi yang menurut pengalaman pribadi gue mudah di ACC adalah aplikasi Kredit Pintar. Aplikasi ini sama dengan aplikasi sebelumnya. Di saat kredit skor gue jelek masih di ACC ya pinjamannya. Dari PT Kredit Pintar Indonesia telah terunduh di Play Store sebanyak 10 juta unduhan, rating 4,3 dari 2 juta ulasan. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 50 juta rupiah. Untuk tenornya sendiri, aplikasi ini memberikan tenor ada 4 pilihan, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan. Jadi kalian bisa mengangsur pinjamannya per bulan sampai 12 bulan untuk paling lamanya. Nah, untuk bunganya sendiri, aplikasi ini memberikan suku bunga tahunan tidak lebih dari 36%. Jadi kurang lebih per bulannya itu senilai 3% untuk bunga yang diberikan oleh aplikasi ini. Yang ketiga, di sini gue rekomendasikan aplikasi bank digital
digital bernama Alobank. Aplikasi ini berbasis m-banking dan tentu saja menyediakan fitur pinjaman online. Buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman online dalam aplikasi yang satu ini, cukup kalian buka rekening aja dengan cara verifikasi KYC, yaitu isi data diri, verifikasi wajah, dan foto KTP bagian depan. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya juga akan terbuka juga. Nah, untuk aplikasi ini menyediakan dua fitur pinjaman. Yang pertama Pay Later dan yang kedua dana instan. Pay Later ini biasa digunakan untuk berbelanja, sedangkan dana instan yaitu pencairan uang tunai dengan memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah. Yang keempat di sini gue rekomendasikan aplikasi Sibank. Aplikasi yang terkenal memberikan pinjaman dengan biaya yang paling murah, yaitu biayanya hanya bunga aja senilai 1,6% per bulannya. Banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati dalam aplikasi yang satu ini. Yang pertama, aktivasi mudah secara online. Yang kedua, bebas biaya administrasi. Ini penting banget ya, karena jika kalian mencairkan pinjaman, yang diterima di rekening kalian itu tidak ada potongan sepeser pun. Jadi biayanya itu hanya bunga aja per bulan senilai 1,6%. Ada fitur juga pinjaman kalian bisa dicairkan berkali-kali dengan memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 30 juta rupiah. Jika kalian membuka melalui website, di sini ada simulasi cicilan ya. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian bisa akumulasikan terlebih dahulu untuk biayanya. Tapi tidak semua pengguna terbuka fitur pinjaman dalam aplikasi yang satu ini. Kalau kalian ingin membuka fitur pinjaman dalam aplikasi yang satu ini, kalian itu harus sering transaksi ya di aplikasi ini, seperti menyimpan uang, transfer ke teman kalian, beli pulsa, bayar listrik, bayar air, ataupun yang lainnya. Intinya transaksi online. Kalau kalian sering transaksi, maka fitur pinjamannya ini akan terbuka dengan sendirinya. Apalagi kalau kalian sering menyimpan uang ya di aplikasi ini, maka peluang fitur pinjaman kalian terbuka itu akan jauh lebih besar. Nah oke teman-teman, itulah rekomendasi daftar aplikasi pinjol yang paling mudah di ACC yang bisa kalian pertimbangkan untuk kalian gunakan. Disclaimer, video ini dibuat tujuannya hanya untuk edukasi semata ya, bukan ajakan untuk berhutang. Jadi gue harap kalian bisa gunakan aplikasi pinjol dengan bijak. Jangan gunakan aplikasi pinjol sebagai sumber pemasukan, apalagi untuk gaya hidup kalian. Nah mungkin sampai sini aja video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.